Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Hanbal Nur Iskandar dari kelas IKA 23A dengan NIM 231011051. Kali ini saya akan mempresentasikan tentang salah satu algoritma penjadwalan dalam sistem operasi, yaitu algoritma FCFS ataupun FIFO. Lanjut. Algoritma first in first out ataupun first come first serve. Pengertian algoritma FCFS dan FIFO. Algoritma FCFS ataupun FIFO adalah salah satu jenis algoritma penjadwalan dalam sistem operasi yang digunakan untuk mengatur antrian tugas atau proses berdasarkan urutan kedatangannya. Dalam algoritma ini, proses yang datang terlebih dahulu akan dieksekusi terlebih dahulu hingga selesai, tanpa memperhatikan prioritas atau lama waktu proses tersebut. FCFS juga dikenal sebagai queue scheduling karena merupakan cara kerja antrian di mana siapa yang datang lebih awal, dia yang akan dilayani duluan. Dilanjutkan dengan cara kerja algoritma ataupun karakteristik dari algoritma ini. Algoritma FCFS bekerja dengan mengatur antrian proses berdasarkan urutan kedatangan proses-proses tersebut ke sistem. Proses yang pertama kali tiba akan ditempatkan di depan antrian dan dieksekusi terlebih dahulu tanpa mempertimbangkan durasi atau prioritas proses tersebut. Setelah proses mulai dijalankan, algoritma ini memastikan bahwa proses tersebut akan berjalan hingga selesai tanpa gangguan atau interupsi dari proses lain, yang dikenal dengan sifat non-preemptif. Ketika proses pertama selesai, sistem secara otomatis melanjutkan eksekusi proses berikutnya dalam antrian, dan hal ini berlangsung hingga semua proses selesai dijalankan atau hingga tidak ada lagi proses dalam antrian. Karena algoritma ini hanya berfokus pada urutan kedatangan, maka proses dengan durasi yang lama dapat menyebabkan proses lainnya menunggu lama. Suatu kondisi yang dikenal sebagai convoy effect. Algoritma FCFS sederhana dan mudah diimplementasikan, namun bisa kurang efisien dalam sistem yang memerlukan respon yang cepat. Lanjut dengan kelebihan algoritma FCFS ataupun FIFO. Kelebihan utama algoritma FCFS adalah kesederhanaannya dalam implementasi dan keadilannya dalam menangani proses, karena setiap proses dilayani sesuai urutan kedatangannya tanpa memerhatikan prioritas tertentu. Algoritma ini juga mudah diterapkan karena hanya membutuhkan antrian untuk mengatur proses, sehingga tidak memerlukan perhitungan tambahan yang kompleks. Dengan pendekatan non-preemptif, setiap proses akan dijalankan hingga selesai sebelum beralih ke proses berikutnya. Menghindari gangguan dan membuat sistem lebih stabil dalam hal urutan eksekusi, FCFS dapat menjadi pilihan tepat dalam situasi di mana seluruh proses memiliki durasi yang relatif seragam, atau sistem batch processing di mana kecepatan respons tidak terlalu krusial. Algoritma ini memastikan bahwa setiap proses mendapatkan giliran untuk menjalankan, sehingga proses yang lebih awal tidak harus menunggu proses yang lebih baru masuk ke dalam antrian. Lanjut, kekurangan algoritma FCFS ataupun FIFO. Kekurangan algoritma ini adalah potensi terjadinya waktu tunggu yang sangat lama untuk proses-proses yang datang belakangan, terutama ketika ada proses dengan durasi eksekusi yang panjang di awal antrian. Sebuah fenomena yang dikenal sebagai convoy effect, seperti gambar yang di samping,
mobil-mobil yang berjalan sesuai urutannya. Mereka tentunya memiliki kepentingan yang berbeda, namun kecepatan sampai mereka tergantung dari mobil yang berada di depan ini. Karena algoritma ini tidak memiliki mekanisme untuk mengatur prioritas atau menghentikan proses yang sedang berjalan, ataupun bisa disebut non-preemptive, proses-proses yang membutuhkan waktu singkat dapat terjebak di belakang proses yang lebih lama, menyebabkan efisiensi dan waktu respons yang lebih rendah. Hal ini dapat menjadi masalah pada sistem yang memerlukan respon cepat atau real time, karena tidak adanya fleksibilitas untuk mendahulukan proses yang lebih singkat atau lebih mendesak. Selain itu, waktu tunggu rata-rata yang tinggi seringkali membuat FCFS kurang optimal pada sistem interaktif atau multitasking, sehingga algoritma ini lebih cocok untuk sistem yang tidak memprioritaskan kecepatan eksekusi setiap proses secara individual. Kita lanjutkan dengan pengerjaan soal. Di sini ada soal dengan tabel-tabelnya dan juga Gantt chart. Proses pertama itu memiliki arrival time 0 dan juga burst time-nya adalah 7. Dan kita perlu mencari completion time. Cara mencari completion time itu kita melakukannya dengan Gantt chart. Jadi kita membuat Gantt chart ini untuk menghitung completion time. Cara menghitung completion time ini cukup dengan menjumlahkan burst time ini, seperti dimulai dari 0, lalu 7 untuk proses 1, lalu 7 akan ditambah oleh 10 untuk proses 2, lalu setelah itu 17 total dari ini akan dijumlahkan lagi dengan 13 untuk proses 3. Setelah dijumlahkan akan berjumlah 30, dijumlahkan lagi untuk proses 4. Jadilah seperti ini. Setelah kita menemukan completion time-nya, kita akan mencari turnaround time. Kita akan lanjut. Nah, cara untuk mencari turnaround time dari proses-proses ini itu memiliki rumus seperti ini. Turnaround time sama dengan completion time dikurang arrival time. Jadi untuk mendapatkan turnaround time proses 1, kita akan mengurangi completion time dan juga arrival time, di mana 7 kurang 0 itu adalah 7, dan juga 17 dikurang 1 menjadi 16, 30 dikurang 2 menjadi 28, 46 dikurang 3 akan menjadi 43. Setelah kita menemukan turnaround time-nya ini, kita akan mencari waiting time. Kita akan lanjut. Nah, ketika kita akan mencarinya dengan rumus waiting time sama dengan turnaround time dikurang burst time, yang dimana turnaround time akan dikurangi oleh burst time, dimana 7 kurang 7 adalah 0, 16 dikurang 10 adalah 6, 28 dikurang 13 adalah 15, 43 dikurang 16 sama dengan 27. Setelah kita
menjumlahkan, setelah kita menemukan semua ini, kita akan mencari total dan rata-rata dari turnaround time dan waiting time. Kita akan lanjut. Nah, untuk menemukan total ini, total waiting time dan turnaround time ini, kita cukup menjumlahkan semua yang ada di turnaround time dan waiting time. Seperti 7 tambah 16 ditambah 28 tambah 23 ditambah 43 menjadi 94. Dan untuk mencari rata-rata dari turnaround time ini, kita akan membagi total dengan berapa proses yang akan dijalankan. Seperti saya mempunyai 4 proses, jadi 94 akan dibagi oleh 4 menghasilkan 23,5. Waiting untuk menemukan total dan rata-rata waiting time sama seperti turnaround time, di mana 0 akan ditambah oleh 6, 6 ditambah 15, dan total 6 tambah 16 akan ditambah dengan 27 menghasilkan 48, dan akan dibagi 4 dan menghasilkan 12 rata-rata dari waiting time ini. Ya, sekian saja presentasi algoritma first come first serve atau first in first out ini. Terima kasih yang sudah menonton sampai akhir. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.